Saya coba mendongkrong di atas batu ini untuk kemudian melihat bagaimana kemudian kepala naga raksasa yang diduga betapa membatu di sini. Pemirsa, saat ini kita memasuki pedalaman hutan untuk menelisik, menyelidiki, mengobservasi jejak-jejak peradaban leluhur kita. Karena di lereng gunung pada masa lalu itu tempat para asrama, para pertapa ya, para resi, kemudian tempat para pengembara mencari ilmu, dan gunung juga tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, serta kemudian berbagai macam tinggalan neolitik, megalitik di masa lalu. Coba kita selidiki ya, beberapa batu misterius seperti ini kita mendapati batu, teman-teman. Tapi batunya itu seperti apa ya? Seperti umpak gitu loh. Seperti umpak, dan mungkin ada jejak-jejak pahatan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Selain itu memang hutan ini menghasilkan oksigen murni, menyerap karbon dioksida secara masif dan racun-racun di udara. Serta kemudian hutan juga merupakan rumah ya dari sebagian besar flora dan fauna. Mari kita keliling-keliling. Berarti beberapa tumbuhan langka yang kita dapati seperti pakis hias ini ya, daunnya itu sangat hijau royo-royo dan sangat indah sebenarnya kalau ditaruh di dalam vas bunga gitu ya. Apalagi seperti ini ya, ini namanya talas itu, banyak talas. Dan talas-talas di sini itu sangat hijau. Dan ini salah satu kemudian ini daunnya ini, pangkal daunnya ini sangat-sangat penting dalam kemudian cita rasa masakan tradisional. Bisa disandingkan dengan nasi jagung, dan konon katanya ini juga bisa menangkal penyakit malaria. Nah ini, coba kita lanjutkan. Jadi suasananya cukup asri ya, dan ini musim gugur karena puncak musim kemarau, daun-daun berguguran. Biasanya juga ada beberapa serangga atau mungkin reptil semacam ular tanah, Javanese pit viper, itu biasanya berkamuflase. Ya, berkamuflase itu semacam merubah dirinya itu warnanya seperti daun-daun kering, kayak bunglon. Nah ini. Lah, coba kita dapati batu raksasa yang ada di sebelah sana ya. Kelihatannya ada semacam peninggalan neolitik, megalitik, atau mungkin juga jejak-jejak kabuyutan. Mari kita ke sana. Jadi suasananya sangat indah gitu ya. Dan juga banyak pohon-pohon aneh ya. Semacam ini, kelihatannya ini itu tanaman kemuning yang biasanya itu untuk bakalan bonsai, itu banyak di sana juga ya. Bahkan memang flora yang ada di hutan ini tidak hanya untuk mengobati malaria. Sebagian besar flora-flora yang ada di hutan merupakan obat bagi kanker, TBC, kemudian obesitas, diabetes, asam urat ya, kolesterol. Termasuk konon katanya sebagian flora itu bisa mengobati HIV AIDS. Nah ini coba kita nelisik ya. Nah ini ada semacam batu raksasa atau jejak-jejak peradaban megalitik ya. Selain itu di lokasi ini kita akan menemukan serangga yang suaranya itu kadang sebagian orang memaknai itu sangat nyaring sebagai sebuah meditasi. Namun sebagian orang kadang mengatakan suara-suara ini bisa kemudian memekakkan telinga kita, dan suara ini berasal dari serangga, makhluk ciptaan Tuhan yang sangat sangat-sangat sangat-sangat unik dan penuh misteri, mengeluarkan suara yang sangat nyaring yang biasanya dikenal dengan garengpung. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini ada di depan kita, ini ada batu raksasa. Kemungkinan ada semacam goresan atau batu gorit, jejak-jejak batu dakon atau batu lumpang. Bahkan di area ini itu ada semacam struktur batu alam ya. Nah ini ada semacam struktur batu alam. Kemungkinan memang semacam struktur punden berundak-undak ya pada masa prasejarah.
Van Heckeren melakukan pendataan di lereng Gunung Welirang sebelah utara ini, mendata berbagai macam tinggalan megalitik. Seperti dikatakan dalam bukunya itu, yaitu di Sajen, di Selawe, di Kemiri, di Kesiman Tengah, di Jeruk, itu banyak sekali tinggalan-tinggalan megalitik berupa tahta batu, batu menhir, batu dakon, kemudian berundak-undak gitu ya. Termasuk kemudian banyak sekali batu-batu yang lainnya menyerupai kemudian sarkofagus dan dolmen. Nah ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ini batu yang sangat misterius, perlu kita selidiki gitu ya. Dan kemungkinan ada jejak-jejak tinggalan. Nah, mungkin kamera bisa didekatkan untuk kemudian mengezoom beberapa bagian dari batu ini. Misalnya moncong ini mungkin ada jejak pahatan gitu ya. Ada kemudian apa cekungan-cekungan, dan ini juga ada semacam goresan-goresan. Nah ini goresan-goresan di sini cukup aneh ya. Jadi ada semacam goresan-goresan yang menyerupai punggung kulit katak ya. Jadi mungkin bisa saja batu ini disebut dengan batu katak raksasa gitu ya. Batu katak raksasa bisa saja ini. Karena memang bentuknya memang seperti katak raksasa. Apalagi kalau dari samping sini ini malah mirip sekali dengan katak raksasa, ada matanya gitu ya, dan punggungnya di sinilah penuh dengan apanya sisik-sisik yang kasar. Mungkin kamera bisa lebih mendekat untuk kemudian melihat dan mengezoom bagian dari punggung katak raksasa. Apalagi kamera dari sini ya, untuk disorot ke sana malah mirip sekali dengan katak bedindang atau katak bengkong ya. Katak bengkong itu yang kulitnya kasar, yang ini juga merupakan simbol dari keilmuan Jawa kuno. Konon katanya katak bengkong ini kalau dilontarkan dari tempat yang sangat tinggi ke bawah, ini tetap kulitnya itu bisa bertahan gitu ya. Ada ya di film apa namanya di Tiongkok itu ada semacam film itu loh, apa namanya itu ada ilmu yang menyerupai katak gitu ya, yang melawan waktu itu anggota geng Kapak Mira itulah atau apa itulah, dan di mana itu ada salah satu kemudian banyak sekali memang seperti Tai Chi yang ada di Tiongkok ya. Coba kita selidiki lagi, kemungkinan memang di area ini itu banyak tinggalan-tinggalan peradaban Neolitik megalitik. Bahkan dikisahkan oleh cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ada semacam di lokasi ini kepala ular naga raksasa yang membatu. Karena pada masyarakat prasejarah itu mengenal ada dunia atas, ada dunia bawah. Dunia atas dikenal dengan dunia yang sangat terang benderang, matahari, burung elang. Sedangkan dunia bawah ini dikenal dengan dunia yang penuh dengan gelap gulita. Diidentikan dengan hewan-hewan mitologi seperti katak, kemudian buaya, kura-kura, dan ular naga. Coba kita ke arah sana ya. Dan di sini lokasi ini banyak sekali kemudian tales ya, yang ini merupakan sayuran yang mungkin beberapa hari ke depan kita akan mengambilnya untuk sayuran. Nah ini. Jadi di sini, oh ya, kita akan mendapati ternyata teman-teman di lokasi ini juga ternyata ada hewan-hewan seperti kemudian babi hutan atau celeng. Coba di sini, ini jejak kemudian dimakan oleh hewan-hewan tersebut ya. Jadi ini sebenarnya tanaman talas yang ada di lokasi ini, namun bekas giginya ini kita coba kemudian mengambil sebuah analisa, termasuk kemudian korelasi bahwasanya ini adalah digali oleh hewan. Misalnya ada landak atau juga mungkin babi hutan yang ada di lokasi ini ya. Nah ini bisa menggali ya. Kalau kemudian digali terus lama-lama tanaman ini habis di hutan ini ya. Nah ini coba kita telusuri terus. Lah, sedangkan di sana jika kita lihat gitu ya, memang beberapa batu raksasa ini kemungkinan juga merupakan peninggalan peradaban Neolitik atau megalitik. Batu-batu besar itu ada yang menyerupai kepala buaya, ada yang kura-kura raksasa, mungkin juga kura-kura penyu purba yang membatu ya pada masa lalu ya. Nah, terutama pada masa es. Lah di sana ada semacam meja batu atau dolmen dan sebuah batu menhir. Dan meja dolmen atau meja persajian ini pada masa prasejarah, dan menhir ini merupakan lambang kesuburan ya, termasuk kemudian lambang bersemayamnya arwah-arwah leluhur.
tempat mengikat binatang kurban gitu ya, merhin. Selain itu memang sebagai pemujaan kepada kemudian semacam arwah-arwah nenek moyang. Nah ini. Lah, kembali lagi kita semacam dihebohkan, kok ini ada semacam kerusakan-kerusakan yang terjadi di talas-talas ini. Mungkin hewan-hewan liar ya, seperti monyet, babi hutan, atau yang lainnya memang ya, yang melakukan perusakan-perusakan ini. Lah, kita bisa lihat ini ada jejak-jejak penggalian yang dilakukan gitu ya. Nah, jejak ini adalah jejak galian yang dilakukan oleh hewan-hewan untuk memakan bonggol dan ini. Lah, ini jejak gigi-gigi hewan tersebut ya. Artinya memang di hutan ini banyak sekali hewan-hewan liar seperti landak atau mungkin juga babi hutan. Nah, ternyata di atas kita itu ternyata sudah merupakan jalan raya ya, jalan raya. Sehingga kemudian kita akan bisa lebih ke jalan raya. Selain itu dilihat di sana itu memang ada kemungkinan ada jejak peradaban megalitik ya. Dan peradaban megalitik sendiri di Jawa ini dibawa oleh masyarakat Proto Melayu 3000 sebelum Masehi. Jadi jauh ya, jauh sebelum kita. Jika kita tahun 2000 ditambah 3000, 5000 tahun yang lalu peradaban orang-orang Proto Melayu ini membawa peradaban batu besar, Neolitik, Megalitik, Menhir, Dorman, dan lain sebagainya. Ini kemudian migrasi besar-besaran dari Pulau Sumatera menuju Jawa. Dan pada masa sekitar 3000 sebelum Masehi itu diduga memang sebagian Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera ini masih menyatu. Dan migrasi kedua itu berasal dari Taiwan, Filipina, sampai kemudian menuju ke Sulawesi. Nah, di sana memang seperti di Toraja, itu kemudian masih banyak kemudian peradaban Neolitik Megalitik yang masih berkembang saat ini, yang dikenal dengan the living megalithic tradition ya, ke peradaban-peradaban megalitik di sana. Nah, coba kita naik ya. Nah, ini kita menaiki gunung. Nah, di sini memang jalanan agak landai. Kita akan bisa kemudian lebih menaik. Kita lihat jalanan di sini memang sudah dicor ya, lebar sekitar 8 meter dan ini cukup lebar dan memang suasananya sangat sepi karena jalan ini sebenarnya jalan alternatif untuk menghubungkan dua desa. Desa yang ada di bawah ya dan desa yang ada di atas. Dan di lokasi ini memang banyak sekali peninggalan-peninggalan megalitik ya. Misalnya di sebelah bawah sana ada namanya wisata Kedung Kelurak. Ternyata kita mendapati batu gurit, batu dakon, bahkan semacam altar, termasuk kemudian ada semacam umpak batu, fragmen batu batah kuno itu juga ada banyak, sehingga kemudian diperkirakan memang peradaban yang ada di lokasi ini itu sangat panjang waktunya. Diperkirakan mulai dari peradaban megalitik sejak 3000 sebelum Masehi, kemudian dilanjutkan peradaban Dongson atau peradaban perunggu sejak 500 sebelum Masehi sampai awal Masehi, kemudian seiring dengan peradaban Hindu-Buddha munculnya semacam asrama-asrama para pertapa sampai masa akhir Majapahit, karena sekitar 1 kilometer di bawah sana ada prasasti Lencana Raja Girindra Wardana Dhyarana Wijaya yang kemudian identik dengan tahun 1486 Masehi, masa-masa akhir Majapahit. Coba kita di bawah sana teman-teman. Nah ini. Jadi selain kemudian hutan mahoni gitu ya, dan hutan pinus sebelah kiri, banyak juga misalnya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan sebenarnya. Daun di sana itu nama lokal daerah sini itu namanya daun ketopuk. Nah, ini bisa dibuat sayur. Nah, jadi jalan ini memang banyak juga lalu lalang kendaraan ya. Namun suasananya tetap sepi. Nah, ini daun ketopuk ini merupakan salah satu sayuran pada masa kuno ya, daun ketopuk. Sampai saat ini juga masyarakat masih menggunakan daun ketopuk untuk sayur mayur. Nah, coba kita ke sana semakin mendekati suara gareng pung. Jadi di depan kita ini siapa sangka ya, memang mirip dengan semacam
Godzilla yang ada di Jepang dalam serial apa namanya film anak-anak. Namun sebenarnya kemungkinan memang ini juga simbol dari peradaban prasejarah yang sebenarnya mungkin pada masa lalu batu alam yang terbentuk seiring dengan terbentuknya Gunung Welirang sekitar 60 juta tahun silam. Tapi seiring waktu dan berjalannya waktu banyak sekali kemudian budaya-budaya yang ada di atasnya. Seiring dengan perkembangan masyarakat manusianya, dan karena Pulau Jawa ini mengajarkan 1,5 juta tahun pengalaman hidup manusia, sehingga kemudian batu-batu besar terkadang kemudian menjadi semacam situs-situs pemujaan pada masa prasejarah ataupun situs-situs kabuyutan pada masa kuno, terutama pada masa Kerajaan Majapahit. Jadi mungkin kameramen bisa ke sini ya. Kameramen bisa ke sini. Saya coba mendongkrong di atas batu ini untuk kemudian melihat bagaimana kemudian kepala naga raksasa yang diduga bertapa membatu di sini ya. Nah, ini luar biasa sekali. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kita mendapati di sini, nah, ini masyarakat mengenalnya sebagai batu kepala naga raksasa yang bertapa membatu. Nah, ini memang kelihatan moncongnya, hidungnya, matanya, kemudian semacam jenggernya gitu ya, bagian mulutnya itu sangat terlihat sekali, dan kepalanya sampai ke bawah, dan ternyata di bawah itu ada semacam sunsunan. Jadi sunsunan batu-batu yang sampai ke bawah, dan batu-batunya sangat besar. Dan di bawah sana semacam kemudian punggung-punggung ular naga, sampai kemudian tubuhnya meliuk-liuk dan masuk ke dalam tanah. Sebagaimana kemudian sebenarnya ular naga selalu diidentikan dengan kemudian kazana-kazana tentang bencana ya di masa lalu, gempa yang dianggap sebagai apa namanya menggeliatnya ular yang sedang tidur di dalam perut bumi. Nah, ini suasana cerita yang sangat familiar di masyarakat desa ini. Misalnya kemudian banjir bandang dari gunung, tidak ada hujan, tapi air bah langsung dari gunung membawa gelondongan-gelondongan kayu, semak-semak belukar, rumpun bambu yang berdiri tegak. Itu dikatakan bahwasanya pengiringnya ular baru kelinting yang hendak hijrah atau kemudian bermigrasi menuju lautan. Jadi banyak kemudian fenomena yang itu mengidentifikasi semacam peristiwa-peristiwa gempa, bencana, banjir bandang, gempa, yang kemudian akhir-akhir ini juga ada kajian tentang gempa megatrust. Nah, ini juga sebuah peristiwa yang terus berkala di masa lalu sejak masa purba. Artinya memang bumi ini juga berproses menuju ke sebuah kesempurnaan, terus kemudian bergolak dengan seiring waktu, dan kita mendapati Pulau Jawa ini terbentuk karena aktivitas vulkanik dan tektonik. Semoga kemudian batu raksasa yang menyerupai kepala ular naga raksasa ini bertapa membatu terus memberikan kemudian inspirasi tentang kajian alam, budaya, cerita, mistis, legenda, bahkan kisah-kisah misteri yang ada di masyarakat ini, yang kemungkinan di balik segala cerita itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah di baliknya, atau ada peristiwa-peristiwa bencana yang maha dahsyat di masa lalu. Semoga bermanfaat.